Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada sore hari ini Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang sudah kami rasakan, dan masih banyak hal yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, secara khusus lewat pengorbanan di atas kaum saleh yang boleh menebus kehidupan kami, jika hidup kami menjadi milik daripada Tuhan. Dan kehadiran kami pada sore hari ini, kami hanya membawa hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini bagikan persembahan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, karena kami tahu segala apa yang kami miliki saat ini bukan oleh karena usaha kami, namun semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk kasih-Mu yang begitu agung yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Firman berkat melewati ibadah pada sore hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Tuhan di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Suasana surgawi boleh kami rasakan pada sore hari ini. Untuk itu kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, pelayan-pelayan perjamuan kudus, turut Bapak Ibu, demikian pula operator YouTube ke dalam tangan-Mu, demikian pula hamba yang akan menaburkan benih firman-Mu. Mari Tuhan Kau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, dan kami mohon pengurapan dan Roh yang kudus Kau nyatakan dalam pelayan kami. Pelayan ini boleh menjadi berkat bagi dan jemaat-Mu, dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan perebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah pada sore hari ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pada sore hari ini. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Salam, puji nama Tuhan. Bersuka cita pada sore hari ini Bapak Ibu. Karena pada sore hari ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita persembahkan kehidupan kita, dan kita mau merespon akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sempurna melalui tubuh dan darah yang sudah disediakan. Pengorbanan yang sempurna.
hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Yang mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita sama-sama hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah
Firman Tuhan, pengorbanan Tuhan sangat sempurna. Oleh sebab itu, biar kita tidak meragukan akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Terlalu besarkah firman Tuhan? Ujian yang sangat indah dikatakan dalamnya membawa kelepasan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan hati kita. Kita akan ujian ubah hatiku seperti Isa. Ubah hatiku
terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu, atas kesempatan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh hadir di tempat ini, boleh menaikkan puji-pujian kami bagi Engkau. Kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh berkenan kepada Engkau Tuhan, boleh menyenangkan hati daripada Tuhan, sehingga suasana surga, sukacita surga Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh kami nikmati pada pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, adalah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati daripada Engkau, menyampaikan sesuai dengan kasih sayang-Mu terhadap kami, sehingga firman-Mu boleh dinyatakan, sehingga pembukaan rahasia firman-Mu boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami sidang jemaat di tempat ini untuk boleh menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sungguh nyata firman-Mu boleh bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada kuasa iblis, kuasa setan, kuasa jahat yang mengganggu, menggoda, merintangi di dalam pemberitaan firman-Mu, kami bersatu hati memanggil nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan dari segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Dalam nama Yesus pergi. Bila Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang mengurapi, memimpin kami, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh kami terima, boleh kami nikmati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan PA kita masih di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Hendaklah kamu setia sekata, seperasaan, dan penuh kasih. Yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Puji Tuhan. Dan pembahasan kita pada hari Rabu yang lalu yaitu berbicara berkaitan dengan hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih berarti kita adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan itu wujud daripada orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam kasih. Ini landasan kekristenan. Jadi landasan kehidupan kekristenan itu kalau mereka itu hidup di dalam kasih. Ya. Karena Tuhan sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Ketika Dia mati di atas kayu salib, itu adalah wujud kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang, untuk dunia ini, untuk semua orang yang berdosa tanpa batas suku, tanpa batas bangsa. Begitu besar kasih Tuhan yang akan dunia ini, akan kehidupan manusia yang berdosa itu.
Dan untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk hidup di dalam kasih, yang bagian kasih. Tadi disebutkan saya tulis. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita hanya mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Jadi tidak hanya sepihak yang mengasihi kita. Kalau kita merasa dikasih, kita harus juga mengasihi. Itu hukumnya wajib bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau mungkin yang lain bisa memberi kepada kita, sementara kita hidup pas-pasan, apa yang kita lakukan? Bagaimana saya harus memberi? Mendoakan mereka yang sudah memberikan sesuatu kepada kita, yang sudah menolong kita, yang sudah membantu kita. Itu adalah wujud dari kasih. Ketika kita menerima sesuatu, bukan pasti timbalannya adalah terima kasih. Sekecil apapun yang kita terima dari orang lain, itu adalah wujud orang lain itu mengasihi kehidupan kita. Timbal baliknya paling tidak kita mengucapkan terima kasih. Ya. Walaupun mungkin tidak berarti, gitu ya. Tetapi apapun yang kita terima, itu harus terima kasih. Ya, puji Tuhan. Saya sudah sampaikan bahwa yang pertama hidup di dalam kasih itu berarti kita sudah meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 24 dan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah kasih Kristus ya, kepada kita, kepada semua manusia yang berdosa. Kasihnya adalah kasih yang tanpa batas. Nah, untuk itu kehidupan kita juga sama. Dituntut untuk mengasihi semua orang tanpa batas. Nah, sampai Tuhan Yesus mengajar kepada kita, tidak hanya orang yang mengasihi kepada kita saja. Ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kepada kita saja, banyak orang melakukan seperti itu. Kita dituntut lebih daripada itu. Coba ketika orang lain menjengkelkan kita, orang lain menyakiti kita, orang lain merugikan kita, bahkan Tuhan Yesus mengajar kasihlah musuhmu sampai musuh. Ini tuntutan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk masuk zona ini, kan harus belajar terus-menerus untuk mematikan keinginan daging kita. Ya, rasanya kalau kita disakiti itu kan daging kita yang muncul ingin melawan, kembali ingin menyakiti, bahkan mungkin lebih ingin menyakiti. Tetapi tidak demikian. Yang harus kita lakukan, kita harus tetap mengasihi. Ini yang gak gampang. Ini mengorbankan segalanya dalam hidup kita, ya mengorbankan perasaan kita, mengorbankan kehendak kita, mengorbankan kemauan kita yang seharusnya ingin membalas. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan, kasihlah musuhmu dan jahat. Nah, sebabnya mengenal firman Tuhan itu hukumnya itu wajib. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Sebab ketika kita mendengar firman Tuhan ini harus dengan serius untuk bisa memahami, bisa mengerti, meyakini dan melakukan. Sebab dalam Wahyu pasal 1 itu dikatakan berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan melakukan. Itu yang berbahagia. Jadi sampai kepada pelaksanaan. Untuk itu penting sekali kita menerima firman Tuhan dalam ibadah seperti ini, supaya kita memahami akan kebenaran
mengingatkan. Namanya mengingatkan itu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya sekali saat istri saya kontrol waktu itu. Saya kontrol, saya disuruh gitari kaum wanita. Ya tugasnya hanya menggitari loh ya. Oh ya, cuma gitari aja yang sudah ada. Ya saya datang, ya cukup gitari. Pujian kurang satu. Saya dibisiki seorang ibu yang mengatakan, yang tugas menyampaikan firman Tuhan tidak hadir. Pujian kurang satu. Pujian terakhir. Motor kayak ya, kan harus siap. Ya, apalagi hamba Tuhan. Kalau dalam keadaan yang bukan terpaksa, mendesak, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan. Mengingatkan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya baca. Tapi udah terus-terusan seperti itu. Kita harus mempersiapkan diri. Tetapi dalam keadaan yang mendesak, karena itu diperlukan saat itu, Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan menolong, bisa melaksanakan tugas sampai selesai. Itu pentingnya mengerti firman Tuhan. Jadi dalam keadaan darurat seperti itu, Roh Kudus akan menolong kita, ya, membantu kita, mengingatkan kehidupan kita atas setiap kebenaran. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi itu tanda dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita, ya memang banyak karunia-karunia yang dianugerahkan lewat Roh Kudus ini, baik berbahasa lidah, ya berbahasa roh, ya, mujizat, hikmah, kesembuhan. Itu karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi orang yang mengasihi itu adalah buah daripada Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti hidup di dalam kasih. Itu pasti. Jadi kalau orang nggak bisa mengasihi, bagaimana mungkin dia adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena buah Roh itu adalah kasih. Galatia pasal yang kelima. Roh Kudus yang akan menolong kita, yang Roh Kudus yang akan memampukan hidup kita untuk kita bisa mengasihi. Ya, ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, itu adalah buah yang pertama. Selanjutnya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah buah Roh, yaitu mengasihi. Roh Kudus yang memampukan kita. Sebenarnya kita tidak bisa mengasihi orang lain. Ya. Memang dasar kita itu egois. Ya, manusia lama kita itu tidak mau dirugikan, tidak mau dikecewakan. Tetapi orang yang mengasihi itu kan orang yang memberi, itu mengasihi. Roh Kudus ini yang menolong kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pasti. Jadi kalau orang itu dituntut Roh Kudus, orang itu dikuasai Roh Kudus dalam hidupnya, dia adalah orang yang bisa mengasihi. Ya, kalau seorang suami yang mengasihi istrinya, kalau bagi seorang istri yang mengasihi suaminya,
Ya, walaupun mungkin dikecewakan tetap bisa mengasihi. Roh Kudus ini yang memampukan ini. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Ya, ketika kita dilukai, ketika kita dirugikan, ketika kita tersinggung, waduh. Kalau biasanya darahnya 120 langsung 100 liter, langsung naik. Tetapi ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, itu yang memampukan kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu membawa hidup kita untuk kita bisa mengasihi, ya. Hidup dalam kasih, bersukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah kasih. Iman, harap, dan kasih yang paling utama adalah kasih. Ini luar biasa. Jadi kalau kita masih memiliki iman, memiliki pengharapan tidak cukup. Harus ditingkatkan kualitas imannya sampai memiliki kasih. Jadi anak Tuhan tidak cukup percaya, tidak cukup berharap, tetapi harus memiliki kasih. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sebatas mengajar, tapi memberikan teladan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di alam ini semua akan lenyap. Bahkan dalam 1 Korintus, pengetahuan kita, karunia-karunia yang kita dapatkan, semuanya akan lenyap. Tetapi satu yang tidak akan lenyap, yaitu kasih. 1 Korintus 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, itulah. Ya, ketika kita tidak bisa bernubuat itu bisa spontanitas lewat kuasa Roh Kudus, bernubuat itu bisa lewat menyampaikan firman Tuhan. Karena menyampaikan firman Tuhan adalah menyampaikan firman nubuat. Jadi kita tidak perlu minder. Dan orang-orang yang mendapatkan karunia ini tidak perlu terlalu bangga. Ya. Kenapa? Karena semua akan berakhir, semua akan lenyap, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita itu akan lenyap. Karena pengetahuan kita juga gak sempurna, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada yang kita banggakan karunia-karunia yang kita dapatkan. Semua akan berakhir. Hanya satu yang tidak, yaitu kasih. Nanti kalau kita masuk di dalam keabadian, masuk di dalam kerajaan Allah, kita tidak perlu bahasa, kita tidak perlu pengetahuan. Ya. Kita tidak perlu nubuat lagi. Tetapi apa yang dibutuhkan? Yaitu kasih. Dan bahkan dalam kerajaan surga itu tidak ada pertengkaran. Kenapa? Karena kasihnya sampai masuk ke sana. Jadi kasih itu sifat, sifat anak Allah, sifat warga kerajaan surga. Itu kalau di dalam Yesaya pasal 61 ya, kalau tidak salah. Sampai binatang-binatang. Singa makan rumput bersama domba. Kenapa? Karena ada kasih. Anak kecil bermain dengan ular tedung, tidak masalah. Kalau sekarang anak kecil dia main ular-ularan gitu ya, dari karet. Tetapi nanti waktu masuk dalam kerajaan Allah, tidak ada.
Bermain kepada semua binatang nggak membahayakan. Sama seperti ketika Adam ada di dalam taman Eden, kan tidak ada pertengkaran di sana, tidak ada perselisihan, tidak ada sakit penyakit, karena semua mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun binatang itu berbeda jenis, mudah bertengkar, nggak rebutan makanan. Hidup dalam ketenangan karena kasih. Demikian pula apalagi manusia Adam dan Hawa, kan tidak ada di dalam Kejadian dikatakan Adam dan Hawa bersilik, berselisih paham, bertengkar. Enggak apa. Ya. Karena saling mengasihi. Nah itu banyak kasih ini adalah sifat warga kerajaan Allah. Kalau saudara tidak mendapatkan karunia bernubuat, tidak apa-apa. Saudara tidak mendapatkan karunia berbahasa, tidak masalah. Oh itu karunia. Itu nanti akan berhenti. Itu nanti akan berakhir. Yang kita kejar, yang harus kita dapatkan, itu adalah kasih. Karena ini adalah sifat warga kerajaan Allah. Jadi semua akan berhenti, semua akan berakhir kecuali ini. Jadi sampai masuk di dalam kerajaan Allah nanti, manusia itu hanya mengasihi satu dengan yang lain. Dan betapa menyenangkan ya. Kan senang kita satu keluarga saja saling mengasihi, kan suasananya itu kan enak ya, bisa dirasakan. Hidup itu rasanya ingin lebih lama. Tapi kalau tukaran terus itu, rasanya pengen mati. Dan belum masuk neraka tetapi sudah merasakan suasana neraka. Kita belum masuk surga, tetapi suasana surga itu harus kita rasakan dalam kehidupan kita. Itu jangan sia-siakan loh janji Tuhan itu. Nggak usah tunggu nanti, sekarang harus kita rasakan. Suasana surga itu harus kita rasakan dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Hidup tenang, damai, sejahtera. Jadi sebenarnya kesejahteraan kita itu bukan karena situasi, karena kondisi yang ada. Ya. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hiburan-hiburan itu makin lama itu kita makin tidak ada keinginan lagi. Ya kalau mungkin dulu sering nonton film ya, bisa tanya istri saya sudah tidak tertarik lagi. Kalau dulu saya satu saja sinetron, sekarang sudah tertarik, sudah tidak terikat, tidak kepengen lagi. Hanya sekedar itu saja. Tidak ada ikatan. Jadi ketenangan kita, kedamaian kita itu bukan karena lingkungan, bukan karena situasi dan kondisi, bukan karena hiburan sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Namanya Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan penghiburan dalam hidup kita sehingga kita secara otomatis ada ketenangan dan terikat dengan apa yang kita lihat. Walaupun dunia sekarang menawarkan apa saja untuk memberikan hiburan, sebenarnya anak Tuhan bukanlah boleh menonton, boleh nonton, boleh lihat, tetapi tidak boleh terikat. Terikatlah kepada Tuhan. Tuh kalau sudah nonton film seri gitu ya, tuh kalau rasanya kehilangan satu saja sudah bego. Apalagi sekarang kan ada YouTube gitu.
Wah, nggak lihat di TV, melihat buka di YouTube, supaya tidak kehilangan ceritanya. Tetapi kalau nggak ibadah, dia biasa saja nggak cari YouTube ya. Nanti kapan ya di share Pak Heri? Saya kepingin supaya kehilangan berkat rohani yang Tuhan sediakan lewat penggembalaan. Kalau sinetron, kok merasa rugi, kok merasa kehilangan. Tetapi kalau hubungan dengan Tuhan lewat ibadah kok nggak terasa apa-apa ya. Wah, ini bahaya. Kalau kita sudah tidak ada keinginan, itu kan diusahakan. Kalau saudara mungkin terbentuk sesuatu yang memang memaksa nggak bisa beribadah, dan bisa lewat online. Jangan cari YouTube yang lain. Ini sistem penggembalaan. Supaya saudara tidak kehilangan berkat penggembalaan di tempat ini. Cari YouTube Bukit Sion. Walaupun sekarang ini banyak tawaran YouTube dan YouTube. Ini bicara masalah penggembalaan. Karena setiap hamba Tuhan itu tahu keberadaan jemaat, kebutuhan jemaat. Jadi Tuhan lewat hamba-hambanya di tempat ini untuk memperlengkapi kehidupan rohani kita. Ya, begitu kan. Jadi lama-lama saudara secara otomatis ya tidak tertarik, tidak terikat. Kalau mungkin belum terikat seperti itu, nanti lama-lama nggak terikat. Saudara akan bisa terlepas dengan sendirinya ketika hati kita melekat dengan Tuhan. Ya, terpujilah nama dari Tuhan. Ya. Ini tanda dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup di dalam kasih. Orang yang kasih yang ketiga, ketika mereka mengalami penyucian firman Tuhan. Kalau orang tidak mengalami proses penyucian firman Tuhan, tidak akan bisa untuk mengasihi. Ya, dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Taat akan firman Tuhan, kebenaran adalah firman Tuhan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panas, tetapi dari benih yang tidak panas oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan kembali, diperbarui, yaitu lewat benih firman Tuhan, benih yang tidak panas. Ayat 22 tadi katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan terhadap kebenaran. Tadi penyucian yang pertama itu lewat kuasa darah Kristus. Ini penyucian yang pasif. Penyucian pasif itu artinya kita tidak berbuat apa-apa. Kristus yang mati di atas kayu salib menyucikan semua dosa kita. Dalam bentuk apapun, tidak ada dosa yang tidak terselesaikan. Nah, itu sebabnya jangan, kalau kita mungkin punya masa lalu ya, hidup gelap ya, jangan lagi itu menuduh kita. Saudara percaya kuasa darah Kristus ini membersihkan, menyucikan kehidupan kita. Tidak hanya dosa perbuatan, sampai dosa turunan dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, kita dikuduskan, disucikan lewat korban Kristus di atas kayu salib. Jadi jangan sampai kita dibayangi dengan masa lalu kita mungkin yang kelam, jika kita kehilangan
ketenangan, kedamaian karena tujuan-tujuan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak. Kita harus percaya kepada korban Kristus ini. Semua dosa yang pernah kita perbuat itu sudah dipaku di atas salib. Tapi setelah itu, setelah kita menerima penyucian lewat darah Kristus, penyucian yang kedua yaitu lewat firman Tuhan. Tadi dikatakan karena kamu dan kita ini menyucikan dirimu oleh ketaatan terhadap kebenaran. Jadi penyucian firman itu ketika kita taat terhadap apa? Terhadap kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, benih yang tidak panas tadi, ya. Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lewat proses ketaatan yang kita lakukan, kita memperoleh penyucian ini. Ini penyucian yang aktif. Kita yang bertindak, kita yang bergerak. Kalau penyucian lewat korban Kristus yang berkorban, kita pasti tidak melakukan apa-apa, itu sudah mendapatkan pengampunan. Tapi tidak cukup itu. Kita dituntut lewat ketaatan ini terhadap firman Tuhan. Ini proses penyucian lewat firman Tuhan. Ini adalah penyucian yang aktif. Hanya kita yang bergerak, kita yang bertindak. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ini kasih. Ya. Hasilnya kita bisa saling mengasihi ini. Ketika kita taat akan kebenaran. Jadi tidak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita ini tidak mau taat akan firman Tuhan. Jadi kita bisa dilihat kalau orang nggak bisa mengasihi berarti nggak taat. Mungkin ke gereja ya, jangan batas ke gereja. Dan kita tidak seperti itu. Harus kita tingkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita itu harus lebih dari rata-rata. Jadi standar kita itu bukan dunia ini, standar kita itu adalah firman Tuhan. Standar kehidupan kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Supaya kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Ini pesan daripada Petrus ini. Bersungguh-sungguh untuk bisa saling mengasihi karena kamu dilahirkan kembali menjadi kehidupan yang baru lewat firman Tuhan ini. Ya, artinya kehidupan yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama itu sudah nempel lagi saatnya dalam hidup kita. Yang egois, yang ada mempentingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi sangat luar biasa rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, untuk saling mengasihi bisa kita wujudkan kasih itu lewat pengampunan. Ya, Efesus pasal yang keempat. Jadi kasih itu tidak sebatas memberikan dalam bentuk materi. Tapi orang yang mengasihi itu bisa memberikan dalam bentuk pengampunan. Mengampuni itu juga gak mudah. Kelihatannya gampang mengampuni. Kadang-kadang kan hanya sebatas bibir saja mengampuni, tetapi hati kita belum bisa untuk melepaskan pengampunan. Ya, ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Jadi kasih itu bisa kita wujudkan dalam pengampunan ini. Ya. Orang nggak bisa mengampuni ketika mereka ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah. Itu harus dibuat. Ya mungkin itu yang mengakar di dalam hati kita. Kan susah kalau kita barang sudah punya, ya karena dilukai sampai bercokol di dalam hati kita, sulit untuk dilepaskan. Kepahitan, marah, pertikaian, fitnah, itu harus dibuang. Jangan sampai itu menguasai hati kita. Ya. Buanglah semuanya itu. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Jadi melepaskan pengampunan tidak mudah. Kalau mungkin suruh maaf ya belum maaf, ya mungkin hanya di bibir saja kita mungkin memaafkan. Apakah itu dari ketulusan hati kita? Ya, orang yang mengampuni sudah tidak sakit hati lagi, tidak kecewa lagi, itu mengampuni dan bisa bergaul seperti dulu lagi. Jangan bilang mengampuni, tetapi setelah itu sudah tidak mau nyapa. Itu bukan mengampuni. Ya, kita harus. Namanya mengampuni sudah melupakan. Ya mungkin peristiwanya nggak lupa ya. Kalau orang disakiti itu kan nggak lupa peristiwanya. Tetapi kuasa kepahitannya itu sudah tidak menguasai hatinya. Ya memang manusia itu ada. Walaupun orang itu 1 tahun berbuat baik, nanti sekali saja salah. Mana yang ingat? Yang 1 tahun berbuat baik ingat, lari hampir. Ketika 1 saja dia dilupakan, yang diingat ya ini, yang 1 itu. Kebaikannya itu sudah tidak diingat lagi. Kebaikannya sudah datang borkas lagi di dalam hatinya. Tetapi yang ada itu adalah kepahitan karena pernah disakiti. Itu yang menggores hatinya. Nah, jawabnya ketika kita taat akan kebenaran firman Tuhan itu juga yang memampukan kehidupan kita. Karena lewat firman kita ini diperbarui, hidup kita dilahirkan kembali, memiliki sifat yang baru. Dari karakter. Ya contohnya ketika pandemi baru mulai, kita dipaksa harus pakai masker, paksa untuk cuci tangan. Dulu kan berat rasanya. Ya. Kenapa kok berat? Karena tidak terbiasa. Tak susah. Ya. Apalagi belum lagi tambah biaya. Ya. Ya. Masker ini sebenarnya kan sekali pakai kok. Kalau yang kasar ya dari yang bisa melindungi kita dari virus. Ya standarnya itu kalau beli di apotek itu yang 60.000. Itu standar kesehatan. Dan itu pun 8 jam cuma mampunya. Itu sudah berapa ya? Belum biaya hidup ya, nambah. Belum lagi kalau kemana-mana harus cuci tangan. Dulu berat ketika awal-awal, tapi sudah berjalan sekian lama, berjalan 2 tahun bahkan masuk tahun yang ketiga ini, kita sudah terbiasa. Malah justru gak enak kalau keluar tidak pakai masker. Sudah menjadi karakter, sudah terbiasa. Yang awalnya dipaksa akhirnya menjadi terbiasa. Kita untuk mengikuti gerak firman Tuhan ini awalnya itu harus dipaksa seperti itu. Nanti
sudah terbiasa, kalau tidak melakukan tidak enak. Coba yang setia-setia untuk ibadah ini, tidak ibadah rasanya ada sesuatu yang hilang loh dalam hidupnya. Ya kalau saya pergi seperti yang di sana kemarin itu ada kegiatan di Surabaya. Jam 5 saya baru datang ke rumah. Tidak nyanda apa-apa, langsung mandi berangkat. Saya tidak mau terlambat dalam ibadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Apalagi kalau di rumah, kebaktian jam 6, jam 5.15 saya sudah ada di gereja. Kurang 45 menit saya sudah harus ada di gereja kalau di rumah. Kenapa? Karena yang terbiasa ini. Baik, karena jangan kita paksa hidup kita ini yang tetapi harus dipaksa. Ini lama-lama terbiasa menjadi karakter. Apalagi ibadah itu kan harus memang belajar. Latihlah dirimu beribadah. Salah satu Timotius pasal yang keempat itu dilatih. Nanti kalau nggak datang itu rasanya nggak enak. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ya begitu. Itu tadi bagian yang ketiga, yang mengalami kemuliaan. Yang keempat, satu ayat lagi, ya, dua ayat lagi ya. Jadi orang yang mengasihi itu tanda hidup baru, hidupnya baru, bukan hidup yang lama tadi. Ya. Karena lewat proses firman Tuhan kita dilahirkan kembali, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Jadi tanda hidup yang baru itu ketika kita itu mengenakan kasih dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Ayat 30 ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4. Satu Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Maut itu kematian. Nah, kalau orang itu tidak mengasihi, kalau kita lanjutkan ayat itu, kita membenci saudara kita saja, itu di hadapan Tuhan nilainya sama dengan pembunuh. Dan pembunuh itu tidak ada bagian dalam kerajaan surga, termasuk orang yang memiliki kebencian terhadap yang lain. Tandanya firman Tuhan, bukan tandanya dunia. Tanda firman Tuhan ketika kita membenci orang lain, benci karena disakiti, benci karena dilukai, apapun yang membuat kita benci dengan orang lain, takutnya sama dengan pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Dan tentunya orang yang mengasihi sudah pindah dari maut ke dalam hidup yang baru. Jadi kalau orang nggak bisa mengasihi, tetap dalam maut, kematian yang menantikan hidupnya sampai kematian nanti yang dimaksud ini. Kematian yang akan datang. Dan juga betapa pentingnya ya, hidup di dalam kasih. Dan ini adalah tanda kehidupan yang baru dalam hidup kita. Ya, yang terakhir, mungkin kita perbuatan kita tidak diperhatikan orang lain, tidak masalah. Ya, perbuatan kasih akan tetap kita kerjakan. Perbuatan kasih harus kita lakukan, walaupun kita tidak diperhatikan oleh orang lain. Tetap ada satu pribadi yang selalu mengingat segala perbuatan kita. Ibrani pasal yang terakhir. Ya, Ibrani pasal 6. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga dia lupa akan pekerjaanmu. Tuhan
tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita lakukan, pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Luar biasa ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Perbuatan kasih yang kita berikan kepada Tuhan lewat saudara-saudara kita. Jadi ketika kita bisa berbuat kasih kepada saudara-saudara kita, itu sama ya, kita melakukan untuk Tuhan, dan Tuhan yang memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak akan pernah melupakan. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan kasih ya, tidak perlu diekspos supaya diperhatikan, supaya dipilih, tidak perlu. Apalagi kalau dalam ibadah Matius, kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui tangan kirimu ya. Kita berbeda, kita harus beda. Perbuatan kasih kita tidak dipertontonkan ya. Berbeda, harus kita sembunyikan supaya Bapa yang di surga itu tahu dan akan memberikan upah kepada kita yang melakukan. Jadi walaupun kita diperhatikan oleh orang lain, ya no problem, ya tidak masalah. Ada satu pribadi yang memperhatikan perbuatan kasih. Ya, dan pujilah nama daripada Tuhan. Ya, biarlah kebenaran pada malam hari ini tidak sebatas kita mengambil, kita bersama-sama berusaha untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang semakin meneguhkan iman kita untuk terus kita hidup di dalam kasih sesuai dengan harapan Tuhan pada malam hari ini. Kita pujikan kasih Allah sungguh telah betul. Saat kasih
boleh mengingatkan kita kembali kepada kasih-Nya yang tidak terbatas lewat pengorbanannya di atas Kalvari. Haleluya. Bless you, bless you, saya bukan pelayan-pelayan bersama Kudus, tetapi pada karena kasih setiamu, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Inilah pernyataan kami kepada Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur oleh karena kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan lewat pemberitaan firman-Mu, yang mana pada malam hari ini kami boleh memahami dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami. Ya, kebenaran ini tidak sebatas kami dengar malam hari ini, tetapi boleh kami realisasikan dalam kehidupan kami yang nyata. Sebagaimana Engkau sudah memberikan teladan di dalam kehidupan kami, inilah yang seharusnya kami lakukan, seharusnya kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengasihi saudara-saudara kami tanpa batas, siapapun mereka, baik yang mengasihi kami maupun yang melukai kami, yang menyakiti kami. Biarlah kebenaran yang memampukan kami itu kami dapat mengasihi kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini kami belum bisa memenuhi standarnya Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan kuduskan kehidupan kami.
Dalam khusus malam hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Buat persekutuan ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang diyakini. Tuhan kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga apa yang dilakukan boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh, ini adalah curahan darah-Mu yang mengerjakan di atas kaum salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya harus berdiri. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan tubuh dan darah Tuhan? Silakan angkat tangan. Ada satupun, jangan satupun yang terlewatkan akan pelayanan ini. Kalau semua sudah, kita persiapkan dulu untuk nyawanya. Ya, kita buka terlebih dahulu. Kita siapkan. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita duduk tinggi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kaum salib. Hanya lewat pengorbanannya kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang digunakan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Untuk segala kasih-Nya, kebaikan-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu lewat pengorbanannya di atas kaum salib kita mendapatkan pengampunan. Apapun latar belakang kehidupan kita, di atas kayu salib semua terpaku di sana. Selesai apa yang kita lakukan masa lalu kita, Tuhan memperbarui kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pada malam hari ini untuk anugerah-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya melihat bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi di dalam kehidupan kami, tetapi kami harus melakukan apa yang seperti Kau lakukan. Biarlah kami juga hidup di dalam kasih. Kami boleh mengasihi satu dengan yang lain tanpa batas. Terima kasih Bapa Surgawi, itulah yang Kau ingini di dalam kehidupan kami. Ketika Kau memanggil kehidupan kami, tidak sebatas kami menjadi milik Tuhan, tetapi ajari kami untuk melakukan apa yang sudah Kau lakukan. Terima kasih sehingga semakin banyak orang yang terberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengingatkan untuk kaum muda, ya, hari Jumat ada ibadah kaum muda di tempat ini jam 6.15. Dan hari Sabtu kegiatan anak-anak sekolah minggu
berangkat jam 6 pagi ya. Berangkat jam 6 pagi. Kan berdiri, kita akhiri ibadah kita malam ini dengan satu pujian amat besar. Betapa besar anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut ke dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Aminah, untuk Ibu Mestia, Ibu Sulaiman, Ibu Yakub, dan ibu-ibu yang lain. Kiranya Tuhan Engkau anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Demikian pula kami teringat bapak-bapak yang sampai hari ini belum mendapatkan pemulihan yang sempurna. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan ikut jabat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang sanggup membangkitkan bapak-bapak kembali untuk dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dan kembali melayani pekerjaan Tuhan. Bapak-bapak yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperkina pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, supaya dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Taruhkan hati yang setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan dikacauan Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari bangku saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun.
kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.